Halo, selamat siang. Bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Di dalam klip kali ini kita akan membicarakan bagaimana kebijakan isolasi untuk eh, para penderita COVID yang terdeteksi positif tetapi mungkin tanpa gejala. Saya ditemani oleh Bapak Dr. Juandijo, beliau pengajar di Program Studi Bioteknologi UPH. Selamat siang, Pak Juandi. Selamat siang Pak Ihan, terima kasih atas undangannya. Nah, jadi di hari-hari seperti ini, terutama setelah libur Lebaran, kita banyak kasus orang-orang yang pulang ke kampung halamannya, mulai kembali ya ke kota, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Ini ada informasi dari Centers for Disease Control dari Amerika yang memberikan guidelines bagaimana menangani kasus-kasus tertentu, terutama durasi isolasi dari kasus yang dihadapi. Nah, misalnya di dalam poin nomor 4 ini tampak ada informasi bahwa kalau tes PCR itu kadang-kadang tetap bisa positif bahkan sampai 12 minggu sesudah simptom ya, sehingga kadang-kadang ada orang yang terdeteksi positif sampai 2 atau 3 bulan masih terus positif padahal mungkin sudah tidak infeksius lagi. Sehingga di bagian bawah ini ada rekomendasi misalnya untuk orang dewasa yang tidak pernah ada simptom, isolasi atau precautions lainnya itu bisa dijaga hanya sampai 10 hari setelah tes PCR positif begitu ya. Nah, jadi rekomendasinya adalah kalau datang tidak ada gejala tapi tes PCR ternyata positif maka isolasi 10 hari lalu bisa dikeluarkan dari isolasi itu karena kalau terus isolasi mungkin orangnya juga jadi stres dan seterusnya begitu ya. Apakah rekomendasi ini masuk akal, Pak Juandi? Ya, terima kasih Pak Ihan. Menurut saya rekomendasi ini masuk akal karena didasarkan minimal ada dua hal. Yang pertama adalah masa infeksius dari si virus SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19 ini. Umumnya berdasarkan data-data yang sudah terkumpul sejauh ini, virus ini relatif masih infeksius sampai hari ke-10 atau hari ke-14, jadi 2 minggu setelah terpapar. Setelah lewat dari itu, umumnya sudah tidak infeksius lagi. Jadi walaupun PCR masih bisa positif karena teknologi ini sangat sensitif, melipat gandakan material genetik dari si virus, bukan berarti si pasien masih dapat menularkan virus SARS-CoV-2 tersebut. Nah, dalam hal untuk pasien OTG, orang tanpa gejala, atau pasien dengan gejala ringan atau sampai sedang, ini adalah saran yang menurut saya logis dan dapat diterapkan. Karena tadi seperti yang tertera di website CDC itu 10 hari terhitung dari munculnya gejala. Dan biasanya gejala muncul pada kurang lebih hari kelima setelah terpapar. Jadi kurang lebih hari ke-14, hari ke-15. Jadi wajar untuk menggunakan panduan isolasi mandiri selama 10 hari. Terus terutama untuk yang orang tanpa gejala 10 harinya bisa dihitung dari PCR positif pertama. Terus setelah itu dia bisa keluar dari karantinanya, masa karantina tersebut. Oke, jadi ini mungkin melegakan ya buat orang-orang yang tanpa gejala tidak perlu diisolasi terus-menerus berbulan-bulan sampai hasil tes PCR-nya negatif begitu ya. Betul Pak. Ya, dan ini yang kembali ke alasan kedua adalah juga beban terhadap public health kita, beban terhadap rumah sakit ini juga akan lebih berkurang. Bisa dibayangkan kalau satu orang pasien dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, berarti kan sumber daya dari rumah sakit itu disalurkan kepada pasien tersebut, walaupun mungkin pasiennya sudah sembuh, secara klinis sudah sembuh, namun karena PCR masih positif, dia tetap harus menggunakan fasilitas sumber daya, perhatian dari perawat dan dari dokter di rumah sakit tersebut. Akibatnya ketika ada muncul kasus baru karena tempat tidurnya masih ditempati, rumah sakit tersebut tidak bisa menerima pasien baru. Jadi rekomendasi untuk menggunakan 10 hari ini menurut saya adalah satu langkah tengah yang baik, yang dimana tetap memastikan bahwa pasien tidak akan menular
ya, dan pasien baru keluar setelah masa penularannya hilang. Namun di saat yang bersamaan juga mengurangi beban yang tidak diperlukan pada public health kita, pada rumah sakit kita. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga mungkin terkait dengan testing ya. Di zaman yang sudah ada vaksinasi ini, mungkin udah 25 juta dosis kalau di Indonesia sekarang, mungkin tes antibody jadi kurang relevan lagi ya, karena cenderungnya nanti kalau udah divaksin ya bisa reaktif begitu ya. Betul, Pak. Nah, tapi, mungkin banyak kasus orang di-swab rapid test antigen dia negatif, Mhm, lalu ternyata di PCR tapi positif. Nah, dalam mhm. kasus seperti itu yang, harus dilakukan rekomendasinya seperti apa, Pak Juandi? Oke, Pak. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus karena sekali lagi rapid antigen adalah teknologi yang lebih kurang sensitif, yang kurang sensitif dibanding teknik PCR. Jadi selalu ada kemungkinan si rapid antigennya bisa negatif, namun PCR-nya bisa positif. Dan ini kita harus memperhatikan apakah minimal ada dua hal. Satu, apakah pasiennya ini memiliki gejala atau tidak. Yang suspek pasien ini memiliki gejala atau tidak, atau ada riwayat barusan terpapar, barusan bertemu dengan pasien confirm positif COVID. Nah, yang kedua, kalau dia memang sudah pernah terpapar, lalu ini adalah pemeriksaan berulang untuk PCR, kita bisa melacak lebih lanjut apakah pemeriksaan ini dilakukan pada hari keberapa atau pada minggu keberapa. Karena seperti yang tadi kita bicarakan, PCR ini sangat sensitif, bahkan bisa sampai tadi minggu ke-12 masih positif. Jadi keputusan atau saran klinisi akan didasarkan pada apakah pasien ada gejala atau tidak, ada riwayat terpapar atau tidak, dan kapan pasien diperiksa. Ya, tentunya kalau pasien ini masih masa awal, pasien barusan terpapar, apalagi suspek pasien ini muncul gejala, tentunya klinisi akan menyarankan pasien untuk isolasi mandiri, atau kalau gejalanya berat mungkin akan dilanjutkan dengan dirawat di rumah sakit. Jadi kalau cenderung tanpa gejala atau gejala cenderung ringan, mungkin ya aturan yang 10 hari itu dari CDC itu yang bisa diikuti ya. Betul, Pak. Tapi kalau muncul simptom ya, terus, ternyata dia, simptomnya, berkurang terus sembuh, tapi PCR-nya tidak serta-merta jadi negatif, apakah, aturan 10 hari itu, cocok juga untuk diterapkan, Pak Juandi? Masih bisa diterapkan, Pak. Biasanya kita modifikasi dengan kita memastikan 3 hari terakhirnya. Jadi bisa misalnya dalam 10 hari itu atau ditambah setelah 10 harinya, 3 hari terakhir itu benar-benar bebas gejala tanpa menggunakan obat. Ya, biasanya gejala umum dari pasien COVID adalah demam, batuk kering, ya bersin. Jadi kita bisa pastikan selama 3 hari terakhir itu benar-benar bebas gejala, maka walaupun pasien mungkin PCR masih positif, pasien sebenarnya sudah boleh keluar dari karantinanya. Ya, ini untuk pasien dengan gejala yang ringan ya, atau yang orang atau gejalanya sangat sangat minimal atau bukan mendekati tanpa gejala. Tentunya kalau gejalanya berat, misalnya dia sesak nafas, laju nafasnya tinggi, saturasi oksigennya rendah, tentunya ini hal yang tidak bisa diterapkan. Karena berarti pasien seperti itu harus dirawat di rumah sakit. Oke, terima Ya, kasih banyak Pak Dr. Juandijo dari Program Studi Bioteknologi UPH.